Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan keperawatan dasar yang materinya akan saya sampaikan, yaitu kali ini saya akan membahas tentang kebutuhan seksualitas. Udah pada download materinya yang saya kasih? Sudah, Bu. Oke ya, saya kasih kalian dulu waktu untuk apa ya, maksudnya kayak baca dulu supaya saya tuh nggak usah langsung, supaya ada gambaran lah kira-kira saya tuh mau ngomongin apa aja sih gitu. Oke, saya sudah, wait a minute, wait, wait, saya coba share screen ya. Ini agak mendung-mendung ya. Di rumahnya pada mendung nggak nih? Di tempat kerjanya atau apa? Iya, Bu, mendung. Iya, Bu. Saya deg-degan kalau ngajar mendung itu ya, karena kadang Zoom-nya tidak kooperate. Ya mudah-mudahan aja lah ya. Tidak nggak mengakibatkan koneksinya kurang bagus ya ini. Oke, kali ini kita akan belajar tentang konsep kebutuhan seksual. Oke, kan waktu di awal saya udah bahas ya bahwa sebagai seorang perawat kalian harus memahami pasien itu secara biopsiko, sosio spiritual, dan ya salah satu yang bagian yang juga harus kita pahami seksual. Mungkin kalau yang belum nikah mikir ya ampun Bu, masa kita bahas kayak gini sih Bu, kan ini kayak kalau buat kita tuh kayak hal yang tabu lah atau gimana gitu. Tapi ya kalau buat perawat enggak, we will discuss this in a professional way gitu loh. Jadi saya nggak diskusi dalam arti yang negatif atau ngajarin, tapi saya diskusikan dalam arti ini yang butuh kalian pahami ketika nanti berhadapan dengan pasien atau dalam menghadapi pasien dalam rentang sehat sakit. Oke, apa aja sih yang kita akan bahas? Pertama, kita diskusikan definisi sama faktor-faktornya. Apa sih itu konsep seksualitas? Apa faktor-faktornya? Kemudian kalian juga harus paham perkembangan. Gimana sih perkembangan seksualitas? Kan nggak langsung anak bayi lahir punya ketertarikan seksual. Tentu saja tidak seperti itu. Kemudian fungsi dan perannya, siklus responnya, rentang responnya, gangguan fungsi seksual, penyakit, masalah keperawatan, dan asuhan keperawatan. Karena sebagai seorang perawat, walaupun mungkin di Indonesia keadaannya ini kan hal yang tabu Bu, kalau namanya pasien ke rumah sakit dia sakit tipoid, yang kita urusin tipoidnya aja Bu, ngapain kita mikirin kehidupan seksualnya? Oh, tidak bisa seperti itu. Sebagai seorang perawat kita harus melihat pasien sebagai suatu konsep yang holistik, biopsikososio seksual spiritual. Oke. Nah, kita mulai dari definisi. Apa sih kebutuhan seksual itu? KDM itu kebutuhan dasar manusia ya. Jadi kebutuhan seksual itu adalah kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu yang dia ada menghargai, memperhatikan, dan menyayangi, dan itu ada timbal balik. Jadi nggak satu arah gitu loh. Jadi kalau kalian yang pada mikir, aduh gue suka sama dia tapi kok dia nggak suka sama gue, nah itu berarti nggak bisa ya. Kalau kayak gitu jangan berpikir lebih lanjut gitu. Berarti itu nggak ada feedback. Kemudian kata seksualitas itu digunakan ada secara ini ada dua tipe utama. Kalau secara umum orang mikirnya itu hanya secara aktivitas seksual ya, padahal sementara nggak hanya aktivitas seksualnya, tapi sebenarnya interaksi individunya yang berbeda jenis kelamin itu sebenarnya juga dibilang sebagai seksualitas gitu loh. Tapi ya itu, jadi kita nggak mikir kalau seksualitas berarti hubungan suami istri itu, hubungan antar pasangan, nggak sekedar seperti itu, tapi ada kita maksudnya terkait pikiran, pengalaman, pelajaran, ada komunikasi, itu juga berupa ketertarikan seksual dan bisa menjadi sesuatu yang intim. Nah itu dia. Tapi sebenarnya kebutuhan seksual ini kan nggak hanya ada pada manusia aja ya Bu ya, ada pada
makhluk lain, contohnya binatang gitu. Ya memang ada gitu loh. Tapi apa yang membedakan manusia dengan binatang? Kalau binatang dia kebutuhan seksualnya itu hanya untuk mempertahankan keturunan. Contoh lah yang gampang yang kita lihat tiap hari kayak kucing. Kucing kan gampang banget ya. Ini maksudnya dia mau kawin di mana aja atau apa, dia kan hanya untuk mempertahankan ada nih spesies kucing. Dan memang kan ada kan kayak musim kucing kawin nih, dan dia cuma insting itu ada kucing kucing jantan, kucing betina, langsung itu mau di mana aja. Nah itulah. Tapi kalau manusia bisa dibilang ya kita punya rasa malu, kita punya norma-norma sosial. Jadi ketika kebutuhan seksual itu ada, kita tahu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Contohnya kan kalau maksudnya setiap agama juga mengajarkan kan bahwa ketika untuk berhubungan seksual yang kan ini culture seks ya artikan sebagai aktivitas seksual, untuk bisa melakukan itu dibutuhkan ikatan pernikahan. Makanya berbedanya manusia dengan binatang bahwa ketika manusia untuk melakukan aktivitas seksualnya, dia tahu dia harus dalam suatu ikatan pernikahan yang sakral gitu loh. Kalau sampai manusia melakukan aktivitas seksual nggak ada rasa malu, nah itu perlu dikasihkan tanda kutip. Berarti berarti dia ada penyimpangan. Karena secara umum yang membedakan kita manusia dengan binatang adalah kalau manusia itu harus berpikir, untuk melakukan aktivitas seksual itu saya harus ada dalam norma-norma sosial, norma agama gitu loh, yang bisa diterima bahwa untuk aktivitas seksual itu harus ada ikatan pernikahan gitu loh. Jadi nggak bisa kita aktivitas seksual seenaknya kalau gitu ya nanti ya apa bedanya gitu loh dengan yang binatang gitu. Dan itu ya nauzubillah ya, jangan sampai ada yang kayak gitu. Nah kemudian gimana sih tinjauan seksual? Tinjauan seksual itu secara umum ada 3. Kita bisa lihat dari segi biologis, psikologis, dan juga sosial budaya. Kalau dari biologis, itu kita berpikir secara biologis apa? Misalnya kayak anatominya itu gimana, laki-laki dan perempuan pastinya berbeda. Kemudian fisiologisnya juga, perempuan itu hormonnya lebih kompleks. Yang kita tahu kan perempuan itu setiap bulan dia itu ada siklus menstruasi gitu. Kemudian nanti perempuan juga pada usia tertentu dia udah ada menopause gitu. Nah kalau laki-laki enggak kan, laki-laki ketika dia sudah balik dia itu nggak ada siklus bulanan yang dia itu harus mengeluarkan. Kalau perempuan kan ada telur yang luruh, dan kalau laki-laki kan enggak gitu loh, dia nggak siklus bulanan. Tapi ketika dia sudah mulai balik sampai nanti dia meninggal, dia akan masih bisa organ reproduksinya itu masih bisa berfungsi tanpa ada hormon yang mempengaruhi. Kalau perempuan kan banyak banget hormon, estrogen, progesteron, dan lain-lain lah gitu. Kemudian juga itu adanya hormon serta sistem saraf yang berfungsi dan berhubungan dengan kebutuhan seksual. Jadi kalau perempuan itu mungkin memang secara kebutuhan seksualnya itu lebih ups and down gitu loh. Jadi nanti kita bisa lihat ya di teori perkembangan seksualnya bahwa memang kalau perempuan dari dia fase anak-anak, kemudian nanti dia mulai pubertas sampai nanti dia menopause itu naik turun. Tapi kalau laki-laki cenderung lebih stabil, dan kalau dia mulai balik ya sampai tua dia akan ada kebutuhan seksualnya gitu. Kemudian kalau di psikologis itu gimana sih? Jadi lebih ke perasaan bahwa kalau perempuan harus mempunyai peran perempuan, laki-laki punya peran laki-laki. Jadi kalau nanti kita belajar penyimpangan itu akan ada penyimpangan kalau dia perempuan tapi pengennya kayak laki-laki. Nah, itu termasuk penyimpangan. Kemudian di psikologis juga ya idealnya memang secara lumrah perempuan itu tertarik dengan laki-laki. Dan gimana dia membuat laki-laki itu tertarik? Ya pastinya dengan mempercantik diri. Dan sekarang kan bukan hanya perempuan aja ya, laki-laki pun juga udah pintar mempercantik diri. Oke, kemudian secara sosial budaya. Secara sosial budaya itu terkait dengan pandangan atau keyakinan yang berlaku di masyarakat. Contohnya nih, kalau misalnya terkait ketertarikan seksual gitu loh. Maksudnya tinjauan seksual. Kalau kita kan budaya timur, kita sangat menghargai kayak keperawanan, bahwa ketika perempuan sebelum menikah dia harus perawan, walaupun perawan itu tidak berhubungan dengan selaput darah ya, itu suatu hal yang berbeda. Jadi banyak orang yang bilang kalau perempuan perawan dia harus selaput darahnya itu belum pernah
apa sih namanya, robek atau apa, itu berbeda ya. Jadi ada kondisi penyakit tertentu yang menyebabkan memang selaput darah itu apa sih, mudah robek atau lain. Tapi memang keperawanan itu ada suatu hal yang dihargai gitu di budaya kita, budaya timur gitu. Beda dengan budaya luar negeri yang mungkin mereka mikir ya nggak masalah dong apa mau perawan atau enggak gitu loh. Jadi saya juga punya cerita yang kalau menurut saya sampai sekarang saya masih inget banget gitu loh. Dulu kan saya pernah training nggak lama-lama banget sih, cuma sekitar 10 bulan lah saya pernah training ke Darwin gitu lah ya. Kemudian ya saya training di rumah sakit gitu, dan ya saya namanya istirahat apa, saya ngobrol-ngobrol dong sama teman saya gitu. Saya juga di sana apa sih maksudnya ditanyakan gitu, Rina kamu dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia gitu. Dia ngobrol-ngobrol santai lah, biasa kayak lagi makan-makan gitu. Terus dia nanya kan, kamu belum married ya Rina? Iya saya belum married gitu. Kamu pacaran nggak? Saya bilang ada sih teman saya yang pacaran, tapi kayaknya saya enggak deh. Saya bilang kayak gitu kan. Terus kamu nanti kalau nggak pacaran, kamu gimana Rina nanti kalau nikah? Ada teman saya yang nanya kayak gitu. Dia memang asli Australia apa Inggris ya, saya lupa dia itu. Tapi masih muda banget, seumuran saya waktu itu. Saya kan waktu itu saya training umur berapa ya? 22, 23 gitu loh. Ya memang usia harusnya sudah mempunyai pacar dan lain-lain lah gitu. Kemudian ditanya kan, terus nanti kamu nikah gimana Rina? Saya bilang, ya nanti saya nikah ya udah kalau orang tua saya, ayah saya setuju ya saya nikah dengan orang itu. Terus dia dengan budaya budaya barat, dia langsung bilang, terus kamu nggak pernah ciuman sama ibu itu orang, terus kamu nikah? Saya langsung dikasih pertanyaan kayak gitu, shock dong saya. Hah? Ciuman? Iya dong Rina, sebelum kamu nikah sama tuh orang, kamu harus ciuman dulu supaya kamu tahu kamu bisa nikah sama dia apa enggak. Saya kan langsung cengenges kan ya, nggak mungkin saya menjelaskan kajian budaya saya cuma sambil ketawa saya bilang gini, my father will kill me if I kiss any man. Saya bilang kayak gitu ya, saya bercanda ya, saya bilang ya nggak bisa, secara budaya saya kalau ayah saya mengajarkan, saya tidak bisa mencium seorang pria sampai saya menikah, dan itu kan memang suatu tinjauan budaya yang berbeda gitu loh. Memang waktu itu ya saya akui walaupun saya sudah perawat, saya shock ketika dapat pertanyaan itu, karena teman saya memang benar-benar kaget. Dia bilang, kamu jadi nggak nikah dengan seorang pria tanpa pernah kamu mencium pria itu? Saya bilang, boro-boro nyium megang tangan aja enggak gitu kan, saya bilang gitu. Dan tapi itu suatu yang aneh gitu loh buat di budaya teman saya gitu, budaya orang bule yang dimana dia berpikir ya kalau sebelum nikah ya kamu harus kenal dulu gitu loh. Belum lagi waktu itu ada juga salah satu teacher saya, memang dia nggak percaya dengan pernikahan. Dia bilang, I don't want to get married, kata dia, karena memang kalau saya nikah saya harus siap punya anak gini-gini. Nah itu kan suatu tinjauan seksual yang berbeda gitu loh, dan itu memang suatu hal yang kita nggak bisa langsung dapat ya. Maksudnya gini, kayak kebutuhan, kalau kayak kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan atau apa, itu mungkin kalian nggak harus deket sama pasien, kalian bisa dapat datanya. Tapi kalau terkait kebutuhan seksual ini, memang komunikasi dari perawat itu harus bagus gitu. Karena kalau komunikasi kita nggak bagus, kita nggak bisa mendapatkan. Kenapa sih dia seperti ini? Nggak usah jauh-jauh keluar negeri lah. Di Indonesia aja kan sekarang sudah sangat berbeda ya gitu loh. Kalau saya melihat, kalau saya maksudnya dengan di keluarga saya, tentu saja saya tahu ayah saya memang nggak terima gitu loh kalau saya misalnya berhubungan dengan pria lain atau seperti apa gitu. Nah tapi kan ada di keluarga yang terima gitu, ya udah nggak apa-apa, orang masih muda atau apa. Nah itu kan kadang norma tiap keluarga pun berbeda-beda. Nah sama di sini kayak sosial budaya, kayak misalnya kalau di pedesaan kan saya tahu kan, maksudnya saya ada kadang-kadang saya pulang kampung lah ya, walaupun kampungnya kampung nebeng ya saya ya gitu. Kan kalau di kampung-kampung umur 20 tuh harus nikah gitu loh. Sedangkan kayak saya nikah itu umur 28, 29 gitu loh. Dan kalau saya is okay gitu. Tapi kan banyak orang yang bilang, ih kak udah tua banget, perawan tua gitu segala macem gitu loh. Tapi ya sudah, memang itu karena normanya berbeda gitu. Oke, kemudian kita harus pikirkan lagi terkait faktor-faktor. Apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor kebutuhan seksual?
pertama kita bisa lihat kalau nggak adanya panutan. Contoh nih, misalnya single parents yang misalnya qadarullah pasangannya meninggal, mau itu ayah atau ibu, nah itu pasti anaknya itu harus jelas identitas gendernya. Jangan sampai dia nggak tahu apa bedanya laki-laki dan perempuan, itu harus dijelaskan. Itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi adanya penyimpangan seks. Kemudian bisa juga ada penyimpangan karena psikoseksual. Dia misalnya dia sendiri bingung gitu loh, kayak saya ini sebenarnya laki-laki atau perempuan. Nah, itu banyak juga faktor yang ada konflik juga terhadap nilai. Ada ya misalnya kayak di kita lah, contoh misalnya saya kalau saya sih contoh ambil diri saya, misalnya kayak saya muslim ya, nggak semua orang muslim kan bisa mentaati norma-norma agamanya. Misalnya dia bilang, kenapa sih nggak boleh, contohnya yang gampang lah, dia muslim secara KTP, tapi kan banyak nih kita lihat seleb-seleb yang misalnya dia laki-laki tapi bersifat sebagai perempuan. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh secara nilai agama. Nah itu juga ada konflik. Kemudian kehilangan pasangan, pastinya kehilangan itu adalah suatu kondisi depresi yang lumayan besar. Jadi kalau namanya coping, udah tahu coping belum? Udah tahu mekanisme coping nggak? Pernah dengar coping? Ayo, pernah dengar coping nggak? Bintang, Ragil, pernah dengar mekanisme coping nggak? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oke, coping itu nanti kalian akan belajar lebih lanjut di jiwa ya. Ada Bu Vivi itu kayaknya yang bisa jelasin. Coping itu adalah adaptasi tubuh terhadap suatu perubahan yang terjadi. Contohnya misalnya saya kan sekarang dosen nih. Dosen misalnya kerjaan saya lagi banyak nih. Saya lagi ngerjain akreditasi, ngerjain ngajar juga, ngerjain penelitian juga. Terus ada pengmas juga. Pusing nih saya. Nah, mekanisme coping itu ada dua, ada yang adaptif, ada yang maladaptif. Kalau yang adaptif itu mekanisme coping yang masih bagus. Misalnya saya bilang, udah saya pusing saya misalnya kalau adaptif saya masih oke deh, bantuin saya ya, saya kolaborasi sama Bu Resi, sama Pak Odi, sama Bu Vivi gini. Itu coping yang adaptif. Jadi saya tetap jalanin walaupun saya sibuk buka laptop selama segala macam, itu adaptif. Kalau maladaptif, saya misalnya marah-marah langsung. Maladaptif itu misalnya perilaku kekerasan. Saya marah-marah ke Pak Direktur, misalnya, Pak Direktur ngapain sih saya dikasih kerjaan banyak gini. Nah, itu mekanisme coping yang maladaptif. Nah, kalau kehilangan pasangan, mekanisme coping orang pastinya ada dua, bisa adaptif, maladaptif gitu. Seseorang itu dikatakan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ketika dia mekanisme copingnya selalu di maladaptif. Kita ada di maladaptif, maksudnya kayak saya pun mengakui ada saya maladaptif, mungkin ketika saya nangis seharian atau apa, tapi saya akan kembali ke adaptif gitu. Setelah saya nangis, saya akan sadar, oke, terima kehilangan ini gitu loh. Contoh mungkin saya beberapa tahun yang lalu saya punya saya kehilangan mertua yang dimana saya sayang sama mertua saya gitu loh, ayah mertua saya gitu. Ya saya sempat sedih gitu loh. Tapi kan setelah itu saya saya terima kenyataan bahwa ya udah, proses kematian itu adalah suatu proses yang harus dihadapi semua orang. Nah, itulah kehilangan. Kalau pasangan itu pasti mekanisme copingnya harus lebih bagus, karena kalau tidak ya dia bisa menyebabkan sampai gangguan seksual. Contohnya apa? Misalnya frigiditas, di mana dia nggak punya keinginan seksual sama sekali. Nah, itu suatu hal yang tidak baik. Kemudian juga adanya penyimpangan, ada konflik juga, tadi konflik ya, dan lain-lain. Oke. Kemudian, nah ini, gimana perkembangan seksual? Oke. Perkembangan seksual itu kita bagi ke 4 fase utama. Dari mulai prenatal dan bayi, fase kanak-kanak, pubertas, dan dewasa muda gitu. Di mana perkembangan seksual ini terjadi bertahap gitu loh. Jadi bukan berarti karena anak bayi itu nggak ada seksual, ada, tapi masih fase yang simple dan memang akan menjadi matang ketika mulai di pubertas sampai dengan dewasa muda. Oke, kita lihat satu persatu. Di prenatal dan bayi itu di tahap oral gitu loh. Dia cuma 0 sampai 1 tahun, dia cuma kayak cuma jadi tahu gitu loh. Jadi kalau kalian merhatiin ya, anak-anak bayi itu misalnya toddler sampai di bawah 3 tahun, kadang dia cuma kayak megang-megang daerah kemaluannya gitu loh. Entah karena dia pengen tahu, dia pengen megang, dia ngerasa lucu atau apa, itu masih tahap prenatal dan bayi. Dia cuma, oh iya nih enak dipegang-pegang atau apa. Nah, itu hanya cuma baru dia ngerasa lucu kayak gitu-gitu aja. Nah, kalau pada tahap itu di 0 sampai 1 tahun. Kemudian di tahap anal 1 sampai 3 tahun, ini dia udah kayak ngelihat, dia udah mulai tahu nih, oh ternyata beda ya yang di laki-laki dan di perempuan. Kan anak di atas 1 tahun udah mulai 1-2 tahun tuh ya, udah mulai bisa
ngomong tuh, merangkai kata. Nah, itu udah mulai diajarkan bahwa ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Dan harus diberitahukan bahwa anatomi dan anatomi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Itu sudah mulai bisa diajarkan. Karena nanti dia akan merasa, oh iya, saya laki-laki loh, saya punya, ya terserah ya dengan bahasanya ya, nggak usah bahasa biologis juga, kita ngomongnya penis atau apa, misalnya diimut-imutin lah, apalah gitu, misalnya dudu atau apalah. Nah itu kan bisa, iya kalau laki-laki nih ada apa, ada ini kecilnya itu. Nah itu kan bisa diajarin gitu, sama kayak perempuan ada ini pasti mereka tuh udah tahu gitu loh. Maksudnya anak kecil itu kan hanya otaknya saja, belum diisi banyak informasi, tapi mereka akan bilang, oh kok kalau yang laki-laki ada penisnya, yang perempuan kok nggak ada? Pasti dia sudah ada pertanyaan seperti itu, dan itu harus diajarkan. Kemudian kalau dia mulai anak-anak nih, mulai 3-5 tahun dan 5-13 tahun. Kalau di sini dia itu yaitu sudah mulai, kalian merhatiin kadang-kadang, coba aja deh, misalnya adik-adiknya umur 3 tahun apa, dia mandi bareng-bareng, dia akan mulai ngeliat, kok beda ya yang laki-laki sama perempuan. Terus sudah mulai ada kayak ketertarikan, yang itu cantik, yang ini cakep. Nah itu sudah mulai fase seksualitasnya. Kemudian juga anak laki-laki kadang dia posesif sama ibunya. Biasanya diposesifkan, bapaknya aja nggak boleh megang-megang emaknya gitu loh. Karena dia ngerasa dia suka sama ibunya karena ibunya cantik gitu loh. Sebaliknya juga pada anak perempuan. Anak perempuan itu kan first love-nya itu bapaknya gitu loh. Dia selalu ngeliat bapak itu paling keren, bapaknya yang selalu bawain makanan, bapaknya itu yang sering gendong-gendong dia. Nah, itu jadi first love-nya anak-anak gitu loh. Di mana lawan jenisnya, kalau yang laki-laki ke ibunya, kalau yang anak perempuan ke bapaknya. Kemudian dia juga mulai mengenal jenis kelamin yang dimilikinya, serta mulai interaksi dengan figur orang tuanya. Kalau figur orang tuanya itu jalan ya, ayahnya juga terlibat dalam parenting, itu akan lebih bagus. Jadi yang anak laki-laki tahu, oh ya peran ayah tuh seperti ini ya. Ayah itu pencari nafkah, ibu itu direktur di rumah yang ngatur keuangan, ngatur di dapur. Nah itu harus mulai ditanamkan peran-peran yang, oh peran laki-laki seperti apa, peran perempuan seperti apa. Kemudian di tahap 5-13 tahun nih, tapi berbeda-beda ya tahap ini, karena sekarang pubertas juga lebih cepat ya. Maksudnya kalau saya dulu, saya sebagai perempuan balik itu sekitar di SMP, tapi sekarang saya tahu anak-anak SD pun sudah banyak yang sudah pubertas gitu. Nah ini dia sudah mulai persiapan untuk pubertas gitu loh. Dan memang kadang ya lebih cepat gitu. Nah apa yang terjadi perubahan pada pubertas? Ini sudah ada perubahan secara apa ya, anatomi. Contoh kayak misalnya, oh laki-laki itu terutama suaranya pecah gitu. Nah itu mulai ada pubertas. Kemudian juga rambut, kan pertumbuhan rambut tidak hanya di, kan kalau anak bayi ya cuma di rambut doang gitu, tapi kan rambut di daerah organ kemaluan. Kemudian juga di perempuan nih, mulai nanti dia mens pertama, menarche itu namanya. Kemudian payudaranya juga berkembang dan tubuhnya mulai shaping. Nah, itu kan dia sudah mulai puberti gitu loh. Kemudian ada bulu bukan hanya di organ kemaluan tapi juga ada di bawah ketiak. Nah, ini mulai tanda-tanda pubertas gitu loh. Jadi dia sudah mencapai kematangan fisik, kemudian juga dia ada perubahan. Kan laki-laki ketika suara pecah pertama kali agak bingung, suara saya jadi ngebas gini atau apa. Nah, itu perlu diajarkan. Kemudian juga tahap genital gitu loh, di mana dan pastinya ketertarikan antar lawan jenis itu semakin kuat ya. Kita tahulah sekarang anak-anak apa ya, anak-anak ABG sekarang itu kan kayaknya ngelihat apa tuh BTS atau apa tuh kayaknya heboh banget sama opa-opa ya, karena memang dia di usia ketertarikan seksual itu tinggi. Nah, kemudian kalau di dewasa muda dan pertengahan umur, pastinya yang tadi puberti baru dimulai, contoh mensnya baru mulai. Nah, kalau di dewasa muda ini tentu mensnya sudah lebih teratur. Kemudian ya tadi yang perkembangan apa organ, kalau yang perempuan di reproduksi perempuan ovaris dan menstruasi itu ya sudah lebih matang, sama dengan laki-laki terkait di testosteron, penisnya apa, sperma itu pengelolaan akan jadi lebih rutin gitu loh. Nah, kalau di dewasa muda ini usianya di 18 sampai 30 tahun gitu, di mana dia itu terjadi perubahan hormonal, ada peningkatan dan penurunan estrogen, kemudian payudara juga membesar, ada cairan vagina. Kalau di laki-laki juga ukuran penisnya menjadi dia bisa ereksi. Laki-laki kan
ereksi nggak harus ketika dia sudah menikah ya, sebelum menikah pun sudah terjadi. Cuma kalau sudah menikah kan itu maksudnya bisa disalurkan dengan hubungan pernikahan gitu. Nah, kemudian setelah kita udah tahu nih perkembangan seksual, kita harus tahu apa-apa aja sih penyimpangan seksual. Nah, penyimpangan seksual ini banyak nih, saya agak milih sih ya, nggak semuanya saya jelasin karena takutnya ya kalian juga bukan pakar buat penyimpangan seksual, tapi harus tahu karena memang ya sekarang saya lihat kita eranya sudah makin banyak ya penyimpangan seksual yang agak menyeramkan. Ya mungkin yang pertama yang banyak kita lihat nih kayak pedofili, di mana kalau pedofili itu dia sudah cenderung lebih berusia gitu, tapi sukanya sama anak-anak, dan di mana ini ya adalah kelainan mental yang pastinya harus ditreatment. Jadi dia itu menjadikan pemuas seksualnya ini anak-anak. Kalau eksibisionisme itu dia suka mempertontonkan alat kelamin. Contohnya yang gampang tuh kayak misalnya di kereta tuh di komuter lain gitu, dia kayak sengaja gitu apa sih kalau laki-laki tuh kayak dari celananya dikeluarin kemaluannya, itu ada salah satu kelainan seksual juga. Atau mungkin bisa juga kayak di jalan-jalan yang gelap di gang-gang gitu, dia sengaja kalau apa sih ada perempuan sengaja ngeliatin itu adalah kelainan seksual. Kemudian ada namanya kelainan seksual fetisisme. Apa sih fetisisme? Itu adalah dia itu menggunakan benda-benda seperti ada sepatu hak tinggi, pakaian dalam, stocking itu dijadiin buat eksperimen seksual. Jadi kan idealnya untuk mencapai kepuasan seks itu adalah suami istri yang berhubungan seksual gitu maksudnya. Nah kalau ini dia nggak pakai pasangan, tapi dia menggunakan benda-benda, dan itu juga adalah kelainan. Kemudian ada lagi ini yang apa namanya transvestisme. Jadi dia itu senang menggunakan pakaian lawan jenis dan melakukan peran seks yang berlawanan. Contohnya kayak laki-laki tapi sukanya pakai gaun, dia suka pakai dress, pakai apa. Nah, itu ada sesuatu yang juga penyimpangan seksual. Kemudian kalau ini nih juga yang tadi saya bilang nih, kita banyak apa ya, transgender gitu sekarang kan di Indonesia. Nah, ini secara ini juga penyimpangan seksual, di mana kita menyebutnya adalah transseksualisme, di mana ada dia perasaan nggak senang, dia bilang saya tuh bukan, dia laki-laki tapi dia bilang saya bukan laki-laki, saya pengen ganti kelamin jadi perempuan. Nah, ini adalah penyimpangan seksual karena kan kalau dia memang udah punya anatominya laki-laki, harusnya dia menerima bahwa dirinya adalah laki-laki. Kemudian ada lagi namanya voyeurisme atau skopofilia. Nah, itu dia kepuasan seksualnya dicapai dengan melihat alat kelamin orang lain atau aktivitas seksual. Dan ini juga nggak normal, karena idealnya ya dia ya nanti kalau udah menikah atau apa baru dia melakukan aktivitas seksual. Jadi bukan melihat punya orang atau melihat aktivitas seksual, itu menjadi tidak normal. Kemudian ada lagi sadisme. Kalau sadisme itu dia mencapai kepuasan seksual dengan menyakiti. Mungkin yang kita banyak tahu kayak KDRT. Jadi KDRT itu ada juga bentuk seksual. Jadi dia ketika mungkin yang lain-lain kayak komunikasi dan ini dia bagus, tapi tiba-tiba ketika aktivitas seksual sebagai suami istri dia tuh nyakitin. Nah, ini juga penyimpangan seksual gitu loh. Jadi dia itu suka kalau pasangannya tersakiti. Ini adalah penyimpangan seksual. Kemudian ada homoseksual atau lesbi, yaitu kalau dia sejenis. Kan idealnya hubungan seksual itu laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan gitu. Jadi kalau homo kan laki-laki dengan laki-laki atau lesbi perempuan dengan perempuan, dan ini ada suatu penyimpangan seksual karena idealnya ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kalau zoofilia itu adalah kepuasan seksual dengan objek binatang. Binatangnya bisa macam-macam, bisa sapi, anjing, kuda. Nih kalian bisa banyak lah, ada kejadian yang nauzubillah banget sih kamu saya, karena ya sadly lah, ngapain orang manusia juga masih banyak, tapi memang ini ada penyimpangan seksual seperti ini. Dan penyimpangan seksual ini semuanya harus ditreatment dan bisa ditreatment. Kalau saya sih yakin bisa ditreatment.
Oke, kemudian ada lagi namanya nekrofilia. Kalau ini dia kepuasan seksualnya berhubungan dengan mayat gitu. Bisa mayatnya manusia, bisa mayat binatang gitu loh. Jadi memang udah ya agak menyeramkan sih memang saya kalau ngomongin penyimpangan seksual ini ya. Kemudian ada oral seks. Kalau oral seks itu dia itu senangnya berhubungan dengan menggunakan mulut pada alat kelamin wanita. Jadi ini biasanya pada laki-laki ya, di mana yang saya tahu sih kayaknya kalau di Islam itu nggak boleh juga karena memang berbahaya nanti ada penyakit kelamin dan lain-lain. Jadi memang oral seks ini termasuk penyimpangan seksual. Dan pornografi. Nah, pornografi itu adalah ketika orang tuh terangsang atau mencapai seksualitasnya, maksudnya dia kayak aktivitas seksualnya bisa maksimal kalau dia melihat gambar atau video atau tulisan, dan ini nggak normal karena idealnya memang harusnya ya aktivitas seksual itu dilakukan ya dengan pasangan yang memang sudah halal secara norma-norma. Kemudian bentuk abnormalitas seksual akibat dorongan seksual abnormal. Contohnya nih, prostitusi. Ya, kita tahu prostitusi itu bukan suatu hal yang bagus lah ya. Kita tahu idealnya ya kalau mau berhubungan ya menikah dulu gitu. Prostitusi kan suatu ini seksual di mana orang tuh berhubungan tidak dengan pasangannya. Juga perzinahan adalah suatu juga bentuk hubungan yang tidak diterima lah oleh norma-norma di kita, terutama di Indonesia. Kemudian kalau frigiditas itu kayak infertil, jadi dia nggak ada rasa gitu loh. Jadi kalau perempuan kan memang kadang ketika dia semakin tua, dia kadang karena hormon estrogennya itu menurun, dia tidak terlalu ingin berhubungan seksual, tapi tidak sampai dia nggak punya hasrat sama sekali. Kalau dia sampai nggak punya hasrat, itu namanya frigiditas. Nah, kalau untuk laki-laki itu impoten biasanya disebutnya. Impotensi ketidakmampuan pria untuk relaksasi seks. Jadi dia tuh lebih ke dia tuh nggak bisa ereksi gitu. Jadi penisnya itu kan ideal kalau laki-laki dia bisa ereksi, bisa tegang, tapi kalau impoten itu tidak bisa. Kemudian selain itu yang pada laki-laki ada namanya ejakulasi prematur. Jadi kan idealnya dia ereksinya itu nggak langsung keluar gitu sperma, tapi kalau ejakulasi prematur itu langsung. Nah, ini juga suatu abnormalitas seksual. Kemudian ada lagi namanya vaginismus. Apa sih vaginismus? Ini kondisi ketika saya sih pernah lihat filmnya ya, tapi saya belum pernah ngelihat di rumah sakit langsung gitu. Jadi ketika penis itu masuk ke penis masuk ke vagina dan itu kayak kejepit gitu loh, namanya apa ya, jadi kejepit. Nah itu saya nggak tahu bener apa enggak karena saya ketika di rumah sakit saya belum pernah juga nemuin kondisi kayak gini, saya cuma pernah ngeliat di TV lah, di film gitu. Nah itu katanya sih ada yang bilang itu biasanya kalau pada pasangan yang tidak bukan pasangan halal lah gitu ya biasanya. Nah tapi memang ada kejadian ini saya tahu, jadi jadi kayak mereka berhubungan nggak bisa keluar lagi gitu loh penisnya itu, jadi mereka kayak terkunci pada posisi itu, dan itu butuh treatment. Biasanya itu nanti di yang perempuannya harus dikasih obat untuk relaksasi supaya vaginanya itu meregang lagi dan penisnya nanti bisa keluar. Kalau enggak ya nanti tegang terus. Nah itu jadi nggak bisa mereka harus dengan posisi berhubungan terus gitu. Kemudian ada lagi namanya dispareunia, itu kesulitan dalam melakukan senggama atau sakit pada koitus. Ini ya bisa terjadi terutama masih perempuan ya, kan yang agak lebih sakit ketika berhubungan itu memang perempuan gitu loh. Kemudian anorgasme itu kegagalan dalam mencapai klimaks selama senggama, dan juga kesukaran koitus di mana keadaan terjadi kesulitan dalam koitus pertama sebabkan karena kurangnya pengetahuan seks. Nah, memang biasanya mungkin yang agak lebih bermasalah di seksual ini kemarin saya lihat memang perempuan ya, apalagi kalau perempuan kan ya lebih kompleks ya gitu loh. Maksudnya kalau laki-laki ya secara anatomi pun di kebutuhan seksual dia yang kita kaji adalah di organ penis dan testisnya. Kalau perempuan kan lebih kompleks di vaginanya, di hormonnya, ya banyak faktor lah yang mempengaruhi organ reproduksi perempuan yang berperan dalam seksualitasnya. Oke, kemudian gimana asuhan keperawatannya? Asuhan keperawatannya
sama seperti yang lain, kita mulai dari pengkajian, ya. Kita tetap harus mengkaji pasien itu. Tadi yang saya bilang, tinjuan seksualitas semua orang tuh bisa berbeda tergantung budaya, berbeda tergantung pengalaman dan lain-lain. Pertama, kita harus berdasarkan fakta dan jujur. Tadi saya bilang, konsep seksualitas ini agak sensitif untuk dikaji, tapi bukan berarti nggak dikaji, tetap harus dikaji karena memang ini adalah satu konsep kesatuan dari pasien kita, gitu. Jadi kita gunakan pendekatan yang jujur dan berdasarkan fakta. Kemudian kontak mata, gitu. Tadi saya bilang banyak orang yang menghindar untuk membahas hal ini. Jadi kita harus pastikan ini pasien jujur apa enggak. Orang enggak akan kalau orang yang jarang bohong itu di matanya akan kelihatan. Kalau yang udah pinter bohong pun di matanya tetap harus akan kelihatan kok, gitu. Kalau kita bisa mempertahankan komunikasi yang baik dengan pasien. Kemudian pastikan jangan tergesa-gesa kalau mau mengkaji aspek sosial ini. Pastikan kita punya waktu yang cukup karena memang harus digali secara mendalam. Kemudian berikan pertanyaan yang terbuka, umum dan luas. Jadi jangan menjudge gitu loh. Walaupun contoh nih, dulu saya pas di Cipto, saya punya pasien yang memang dia HIV gitu loh, HIV AIDS gitu. Ya itu memang dia dari pergaulan bebas, mereka sama-sama ngedrugs gitu, suami istri lah, dan mereka bilang, maksudnya memang mereka menikah karena MBA, married by accident. Jadi dia ngedrugs dua-duanya, kemudian habis itu mereka making love dan ternyata dia punya anak gitu. Nah itu kan saya nggak bisa menjudge bahwa oh Anda pergaulan bebas banget ya, Anda kok nggak bisa kan? Saya ketika ini saya cuma dengerin aja. Oh iya, berarti dulu sempat memakai obat selama berapa tahun? 3 tahun. Terus ketemu suaminya juga karena sama pakai obat. Kemudian karena sama-sama sama-sama nge-fly, mereka berhubungan lah seksual. Karena berhubungan seksual, akhirnya hamil. Dan karena hamil, melahirkan anak. Dimana padahal dua-duanya sudah baru tahu mereka akhirnya punya HIV. Akhirnya anaknya lahir harus konsumsi obat CD4 gitu kan, CD4 yang untuk pasien-pasien HIV karena orang tuanya ternyata positif HIV. Nah, untuk melakukan pengkajian kayak gini ya harus nggak bisa cepet-cepet, kitanya harus bisa jadi teman buat pasien itu supaya dia bisa menceritakan apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi pada dirinya. Kemudian juga nggak boleh pushy, kita nggak usah ngedesak pasien gitu loh, karena ya ini hak dia mau cerita ke siapa, ke orang yang bisa menghargai dia, ke orang yang bisa dia percaya, itu adalah hak pasien. Kemudian juga kita kita tanya sebelum sakit ini gimana gitu loh, apakah dia bahagia dengan badannya, bahagia dengan dirinya, bisa menerima dirinya, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian amati klien selama interaksi. Tadi yang saya bilang bina trust itu bahkan kita memperhatikan kalau ada body language-nya yang nggak sesuai atau apa, itu harus kita perhatikan. Kemudian juga klarifikasi, kalau kita ada yang nggak paham ya kita tanya aja, tapi tentu pastikan pemilihan bahasanya itu bagus lah ya, yang halus, jangan menjudge, pokoknya jangan menghakimi, biarkan pasien bisa menceritakan dengan baik. Dan juga menghargai klien sebagai makhluk seksual. Tadi saya bilang norma tiap orang itu boleh berbeda gitu loh, dan kita tidak bisa menyamakan norma kita dengan norma klien gitu loh. Jadi pastikan kita menerima, oke, Anda punya norma seperti itu dan memang oke, berarti Anda penyalahgunaan kebutuhan seksualnya seperti itu atau apa, kita harus bisa menerima sebagai seorang perawat. Oke, nah kemudian di asuhan keperawatan itu kita juga bisa melihat gimana sih mekanisme coping pasien, di mana itu bisa beda-beda. Ada yang dia pasiennya dia mekanisme coping tadi yang saya bilang, mekanisme coping adalah suatu adaptasi ya, adaptasi yang sifatnya psikologis dari seseorang dalam menghadapi suatu masalah gitu loh. Nah, mekanisme coping untuk kebutuhan seksual itu bisa secara umum ada 4. Bisa ke fantasi. Kalau fantasi itu dia ngebayang gitu, ngayal-ngayal lah, kayak ngayal-ngayal. Misalnya dia kayak, oh saya tuh pengennya sama artis-artis kayak sekarang kan yang kayak Korea opa-opa atau apa nih, itu kan hanya fantasi. Kalau cuma sekedar hayalan nggak sampai macam-macam sih itu masih oke, tapi kalau sudah hayalannya macam-macam kan itu akan berefek tidak bagus. Denial juga, misalnya dia itu nggak mengakui adanya konflik atau ketidakpuasan seksual, itu juga tidak bagus. Kemudian ada rasionalisasi, misalnya dia itu juga melakukan pembenaran atau penerimaan tentang motif perilaku. Contohnya misalnya nih kalau rasionalisasi, misalnya pasangannya jelas-jelas tadi yang sadisme, misalnya
menyakiti dia, tapi dia kayak masih terima, nggak apa-apa kok, itu normal atau apa. Kalau sudah menyakiti kan itu tidak bagus gitu loh. Nanti kalau disakiti pertama cuma pukul-pukul dikit, nanti lama-lama sampai meninggal kan itu berbahaya. Nah itu kalau dia melakukan mekanisme coping rasionalisasi, nah itu bisa berbahaya juga kalau dia ketemu pasangan yang membahayakan. Kemudian juga bisa menarik diri. Nah itu bisa mungkin karena dia untuk mengatasi perasaan lemah, ambivalensi terhadap hubungan. Nah ini juga suatu mekanisme coping. Tapi tentu kita harus mengkaji secara detail. Kenapa nih orang bisa melakukan mekanisme coping seperti ini gitu loh? Dan apakah ini membahayakan status sehat sakitnya? Kan intinya kita membantu pasien dari status sakit ke sehat gitu loh. Terutama juga di kebutuhan seksual ini jangan sampai dia ada penyimpangan seksual gitu. Kita harus membantu dia ke bagian tentang sehat juga secara seksual. Nah, kemudian masalah keperawatan. Apa aja sih masalah keperawatan pada kebutuhan seksual? Ada beberapa penyakit, ini contoh ya, tapi penyakit lain pastinya juga masih ada. Ada beberapa penyakit yang bisa memang menimbulkan permasalahan kebutuhan seksual. Contoh yang paling sering itu kayak DM, diabetes mellitus, sakit gula. Kalau sakit gula karena itu apa sih, misalnya gula darahnya tinggi atau apa, kadang untuk laki-laki itu dia tidak bisa ereksi ya, tidak bisa ereksi, jadi penisnya tidak bisa tegang. Kemudian juga perempuan karena apa ya, kadar gula yang tinggi itu kadang di vagina itu cairannya agak berkurang, dan karena itu pasti hasrat seksualnya menurun. Nah itu apa yang kita harus lakukan? Kita harus melakukan adalah memberikan kontrol metabolisme yang tepat gitu. Kalau yang perempuan bisa kita kasih obat-obatan gitu loh untuk pencairnya. Kalau yang laki-laki juga ya pasti kalau DM itu kan pengobatannya nggak akan selesai. Jadi pastikan gula darahnya itu selalu terkontrol. Kalau dia gula darahnya terkontrol, ya biasanya dia tidak akan mengalami gangguan untuk ereksi. Kemudian kalau artritis, apa sih artritis itu? Peradangan pada sendi, misalnya dia jadi kram, kaku ini, nah tentu itu akan berpengaruh pada organ seksualnya. Nah itu jika kita harus menjelasin bahwa artritis ini cuma berpengaruhnya di sendi, tapi nggak mempengaruhi kok aspek fisiologi dan seksual. Kemudian juga sarankan juga nih kan harus kalau menyarankan kebutuhan seksual ini kalau pasangan bisa dilibatkan harus dilibatkan supaya paham bahwa oh mungkin pasien ini dengan pengobatan ini dia harus gimana supaya dia bisa melakukan. Jangan karena oh ya udahlah udah sakit berarti nggak bisa aktivitas, nggak bisa seperti itu. Kita bisa kasih tahu bisa loh nanti tetap akan ada tapi dirangsang pelan-pelan gitu. Karena kalau dia bisa dibilang udah nggak bisa ya pasti ada bagian dirinya yang kosong karena sebelumnya dia bisa. Kok gara-gara sakit dia nggak bisa ngelakuin aktivitas seksual. Nah itu harus kita yakinkan atau bangun confidence patient. Karena BPH kayak laki-laki normal atau apa. Nah, kita harus ngejelasin bahwa orgasme akan tetap terjadi, tetapi ejakulasi akan menurun atau tidak adanya urin atau akan keruh. Jadi memang memang prostat dan testis dan penis dan testosteron itu deketan gitu loh. Tapi bukan berarti dia nggak bisa orgasme, masih tetap bisa pasien-pasien yang mengalami BPH. Kemudian juga orang-orang yang mengalami penyakit jantung. Kita tahu kan ketika berhubungan seksual memang kan ada ada adrenalin yang meningkat dan itu kan nggak boleh kan ada pasien jantung. Tapi kan bisa hubungan seksual nggak harus yang sampai klimaks banget. Kita bisa ngasih tahu bahwa boleh berhubungan seksual tapi memang harus pelan-pelan. Mungkin setelah kan 5-8 minggu berarti sekitar 1-2 bulanan lebih lah setelah serangan jantung baru mulai dilatih, tapi mungkin pelan-pelan, nggak langsung hubungan seksual yang sampai orgasme, bisa dengan hubungan seksual yang mungkin masih baru yang ciuman dulu apa. Jadi dilatih pelan-pelan supaya jantungnya juga tidak kaget. Kemudian juga jangan udah aktivitas seksual juga minum alkohol juga, pasti itu kerja jantung jadi terlalu berat. Kemudian juga kita jelasin efek-efek obat ini ke organ seksual. Kemudian juga bisa menggunakan posisi yang nggak usah pakai energi terlalu banyak, karena kan memang pasien jantung itu kan nggak boleh terlalu lelah gitu. Jadi gimana dia nggak terlalu lelah, berarti pasangannya yang harus lebih mengeluarkan energi. Nah itu bisa diajarin ke pasien-pasien itu. Oke. Jadi intinya sih di pengkajian kebutuhan seksual ini adalah jangan sampai pasien karena penyakitnya dia ngerasa
kebutuhan seksualnya udah nggak bisa terpenuhi gitu loh. Kita harus bisa meyakinkan pasien bahwa dengan rentang sehat sakitnya, pasien itu akan masih bisa melakukan kebutuhan seksual. Makanya saya tuh kalau waktu mahasiswa PKK nih kemarin ini kan kakak kalian baru pada praktek gitu, saya suka nanya, ini kok nggak dikaji, susah Bu gini-gini. Saya bilang, siapa bilang ini gampang, ini memang susah, tapi kenapa kalian ke rumah sakit untuk latihan mengkaji ini? Dan idealnya ya, kalau udah di rumah sakit seminggu cuma satu pasien, kalau kalian benar-benar deket sama pasien, di hari ketiga keempat udah bisa kok mengkaji kebutuhan seksual ini, tapi pastikan hubungannya sudah baik juga dengan pasien gitu. Oke, jadi ini last quote-nya dari saya, safe sex. So, if you are going to make love with the persons whom you love so much, do it with the wearing the safety sticks, which is wedding ring. Jadi kalau kalian mau berhubungan seks, pastikan sudah melalui tahap pernikahan. Jadi there's no sex before marriage. Oke, saya rasa itu untuk penjelasan saya. Apakah ada pertanyaan terkait kebutuhan seksual? Ya, Bu Sally Sofia, Bu mau bertanya. Oke, ya Sally. Pernah baca sih kayak mau nanya kalau misalkan kayak si laki-lakinya itu mengeluarkan si spermanya itu lama, maksudnya ejakulasinya itu lama, kemudian melakukan hubungannya juga sampai 1 jam itu, dan setelah misalkan si dia ejakulasi terus dia melanjutkan lagi gitu Bu, tapi dia langsung mau melanjutkan lagi, itu termasuk kelainan atau bukan ya Bu ya? Maksudnya gimana nih? Berarti dia dalam dalam rentang waktu dekat dia ejakulasi beberapa kali gitu? Iya, jadi dalam 1 kali berhubungan itu dalam beberapa jam itu melakukan hubungannya sampai beberapa kali gitu, tapi dia bisa sampai hampir lama gitu Bu untuk ejakulasinya, tapi bisa lanjut lagi setelah itu. Ini kayaknya belum nikah pada bingung ya. Oke. Saya udah punya anak 2 Bu. Iya, enggak, maksudnya teman-temannya kan yang lain. Kalau saya rasa ya. Nah, buat belajar ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi ini kalian buat untuk nice to know lah. Saya pun dulu juga sebelum nikah agak-agak bingung sebenarnya. Aduh, jadi kalau jadi apa sih? Ya mungkin teman-teman yang belum nikah ya jangan terlalu berfantasi juga. Apaan sih maksudnya? Nanti kalian akan paham pada waktunya gitu. Nah, jadi secara gini, saya pun kadang apa ya? Alhamdulillah kan ya, saya punya jadi saya pun nggak punya pengalaman nih dengan ejakulasi yang aneh-aneh gitu. Jadi ya kalau yang secara logika saya sih, tapi secara logika nih, kalau secara logika fisiologis saja ya, saya bisa ngasih ini. Kalau secara logika fisiologis, memang laki-laki itu bisa ejakulasi berkali-kali. Oke, jadi secara fisiologis, secara reproduksi laki-laki itu bisa dan lama dia baru bisa ejakulasi, itu bisa, itu memang bisa gitu loh. Jadi itu bisa dilatih, itu bisa dilatih. Jadi memang saya sih pernah dengar tuh apa tuh kan kadang saya kalau lagi ini lihat juga tuh lambe-lambe itu lah ya, artis-artis yang nggak jelas lah ya hidupnya gitu ya, maksudnya. Nah itu kan mereka ada tuh saya ngomong, oh saya bisa kuat berapa lama gini. Saya sih juga bingung gitu maksud kuatnya itu misalnya berapa lama atau apa. Saya sendiri belum pernah sampai dapat data gitu kuat, estimasi kuat itu berapa lama gitu loh, apakah dia sampai sejam benar-benar bisa gitu loh. Nah itu saya belum punya tuh dasar referensi jurnalnya, tapi kalau dia bisa berkali-kali itu sangat bisa. Cuma apa yang membedakan, laki-laki itu sperma itu diproduksi idealnya 2-3 hari baru matang. Jadi kalau dia berkali-kali, mungkin yang keluar juga nggak selalu sperma dengan volume normal. Kalau dia 2-3 hari, itu spermanya yang sudah bagus untuk pembuahan gitu loh. Tapi kalau misalnya dia dalam sehari misalnya 2-3 kali atau apa, mungkin yang keluar nggak selalu sperma. Mungkin terakhir tuh udah spermanya dikit, tapi cuma lebih banyak cairan semennya aja gitu. Nah terus berapa lama itu bisa ini? Saya belum pernah baca idealnya itu berapa lama, dan yang saya pernah dengar itu kalau dokter bilang
lama atau tidaknya itu tidak mempengaruhi kualitas sperma. Kalau saya sih lebih fokus ke pembuahan ya gitu, karena saya nggak tahu lah tingkat apa keperkasaan yang pakai apalah segala macam itu indikatornya nggak jelas. Tapi lebih kalau secara dokter sih pernah saya dengar salah satu dokter obgyn bilang lama atau tidaknya itu tidak berpengaruh pada indikator dia bisa membuahi atau tidak. Tapi kalau di laki-laki lebih ke yang dinilai ya ketika analisis sperma itu adalah volume spermanya. Kemudian anatomi fisiologis dari spermanya. Apa sih anatominya? Bentuk sperma. Jadi sperma itu kan ada kepala, ada ekor, ada apa. Nah, itu dinilai. Jadi kepalanya sempurna apa enggak, ekornya sempurna apa enggak, badannya itu juga dinilai. Itu spermanya harus sperma yang bagus-bagus. Kemudian juga kecepatan larinya sperma. Dan maksudnya berapa lama dia ereksi atau tidak itu tidak mempengaruhi. Jadi kalau yang saya tahu sih itu gitu aja sih Sally kira-kira. Ya. Bu, mau satu lagi, Bu. Iya. Kalau kayak perempuan kan itu suka sakit mens ya, Bu ya. Nah, pernah kan sampai Sally kalau dulu kan kalau misalkan pas zaman sekolah itu sebelum nikah kalau mens itu bisa sampai pingsan. Nah, udah kayak di USG kayak gitu kata dokter sih nggak ada masalah apapun kan sampai alhamdulillah punya anak gitu. Tapi waktu itu sempet dokternya bilang gini, coba Neng nikah dulu katanya gitu. Emang ada hubungannya ya Bu ya? Iya. Tapi setelah menikah, setelah melahirkan tetap aja sih Bu ada sakitnya juga, cuman nggak separah dulu gitu. Oh gitu. Oke, sebenarnya sih gini. Sebenarnya apa sih efek pernikahan kepada hormon perempuan? Gimana pernikahan itu berefek ya? Sebenarnya sih perempuan kan secara normal itu memang tadi yang saya bilang kita ada fase dari kanak-kanak sampai mulai pubertas dan mulai dewasa itu. Di pubertas kan kita mulai tuh organ reproduksinya mulai mengeluarkan, kalau perempuan kan mulai ada sel telur yang luruh ketika dia menstruasi pertama kali gitu. Nah, kalau secara ini sih, kalau secara ininya kenapa sih dok? Saya juga pernah sih dokter bilang nanti kalau udah nikah ini kok apa sih namanya hormonnya jadi bagus gitu. Kenapa sih? Kenapa? Kalau logika saya ya logikanya, tapi saya belum baca jurnal nih. Kalau saya sih jujur aja kalau saya nggak baca jurnal, saya hanya berlogika nih. Ketika sudah disuruh nikah itu kan berarti sudah akan melakukan aktivitas seksual. Apa yang akan terjadi dengan aktivitas seksual? Ketika aktivitas seksual berarti nanti di vagina ada penetrasi, kita bilangnya coitus. Coitus tahu nggak ya teman-teman yang ini? Coitus itu hubungan badan ya, hubungan badan itu namanya coitus. Nah, ketika sudah menikah ada terjadi coitus ya, berhubungan suami istri di mana ada penetrasi penis ke vagina. Nah, kalau ada penetrasi penis ke vagina berarti kan nanti sel telur itu nggak selalu luruh dan hanya menjadi menstruasi kan, ada pembuahan sel telur. Nah, ada pembuahan sel telur, berarti nanti hormon itu akan beda lagi nih. Apalagi kalau sampai pembuahannya itu jadi anak gitu, hormon itu akan beda. Hormonnya nanti akan kalau hamil kan estrogen akan naik terus, progesteron juga naik terus sampai nanti melahirkan baru dia mulai drop. Nah, itu pasti akan berefek ke hormon di tubuh. Nah, mungkin kalau saya logika dari para dokter itu adalah ketika hormonnya itu mengalami proses kehamilan nanti ini itu akan lebih bagus ke efek hormon di tubuh. Kalau logikanya sih seperti itu yang saya ingin gitu. Oke ya, Sally kira-kira seperti itu. Banyak Ibu. Bu, iya, mau bertanya banyak Bu. perempuan itu sangat unik sih badannya kamu saya. Ya, oke. Ada lagi yang mau nanya? Bu, mau bertanya Bu. Ya, Rahman ya. Iya Bu. Oke. Ini saya melihat masalah bayi Bu, kayaknya menarik Bu bagi saya ini. Ya. Tahap oral 0 sampai 1 tahun. Iya. Dia kan udah mulai untuk dilatih ya untuk secara seksualnya dia. Dari mulai kepuasan, kesenangan atau kenikmatan dari bayi kan sudah dilatih dengan cara menggigit, mengunyah dan bersuara. Iya. Nah, ada salah satu kasus ada yang ibu tidak boleh menyusui bayinya gitu loh Bu. Oke. Nah, apakah itu nanti ngaruh Bu gitu ketika dia umur 4, 5 dan sampai dia dewasa karena dia tidak mengenal atau tidak dilatih dari faktor yang di awal itu loh Bu, yang dia mulai dari lahir gitu loh Bu.
apa secara fisiologis, karena bagi saya sih menarik banget Ibu. Saya jadi terbayang gitu loh Bu, kayak ada yang cewek, yang cewek kok bisa sampai setomboy itu, sampai dia bisa terjadi lesbi gitu kan Bu dengan kelainannya. Apakah emang dia waktu kecil itu tidak melewatkan masa-masa yang tahap oral ini gitu loh Bu, kok bisa gitu. Jadi saya berasumsi ke situ gitu loh Bu. Oke. Jadi menarik gitu sih Bu, bagi saya sih Bu, ngebaca yang ini nih dari prenatal dan bayi ini Bu. Ya, oke. Saya coba lihat slide-nya ya. Sebenarnya sih ya, kalau kalian mau tahu secara detail ya, teori ini nih, tahap oral ini itu sangat bisa di buku nanti nih, anak nih, kita punya spesialis anak Pak Odi dan Bu Resi ya. Saya dulu juga waktu kuliah saya seneng banget sama teori anak ini oral. Ada teori Sigmund Freud, ada teori Piaget, itu tuh jelas banget sebenarnya. Cuma saya ada ingat beberapa, saya belum nggak ingat lagi semuanya gitu ya. Memang kalau di tahap oral nih, misalnya tadi kalau kata Rahman, Bu, misalnya anak-anak yang nggak dapat ASI ibunya langsung, jadi dia pakai dot atau pakai gelas lah sekarang gitu. Nah, nanti ngaruh nggak Bu ke perkembangannya? Saya belum pernah baca hal yang menunjukkan seperti itu. Tapi bayi baru lahir memang secara fisiologis ada yang namanya refleks mencari puting susu. Contoh banget gampang gimana refleks mencari puting susu bayi itu. Dan itu nggak ngaruh dia mau anak ASI ataupun anak formula. Dia akan ada refleks mencari puting susu. Gimana cara ngetes bayi punya refleks puting susu? Kalian kalau punya adik bayi atau punya kalau dia masih fase misalnya di bawah 6 bulan sih, yang saya tahu, saya udah pernah nyoba berapa kali lah itu pada bayi-bayi itu. Kalau dia lagi nangis, kalau dia masih punya refleks puting susu ya, kalau kita nangis, kita ngasih telunjuk kita nih, telunjuk taruh di ujung mulut dia gitu. Kalau dia ngikutin itu, nah itu dia sebenarnya lapar. Jadi dia refleks mencari puting susu gitu loh. Jadi dia akan refleks buat mencari makanan. Nah, itu ada namanya refleks mencari puting susu. Dan itu terjadi baik pada bayi ASI ataupun bayi formula. Itu adalah refleks fisiologis bayi gitu. Jadi kalau kalian nanti juga belajar jenis tangis-tangisan bayi atau apa, itu salah satunya adalah itu. Jadi ada dia kemampuan mencari puting susu adalah ketika dia nangisnya itu dia ngikutin arah ini kita. Itu dia ada kemampuan. Makanya sekarang kan makanya ada IMD kan, inisiasi menyusui dini gitu, yang ibu yang benar-benar baru anaknya lahir langsung ditaruh di dada ibunya supaya dia mencari puting susu, karena memang bayi itu kelihatannya aja ya nggak mikir, tapi dia sudah berpikir gitu, sudah ngerasa, oh gini loh, ada bau-bau. Bayi itu ternyata bisa membedakan bau ibunya dengan bau orang lain gitu. Makanya bayi itu kan kadang dia langsung nangis atau apa, atau mungkin saya dulu pernah lihat kayak eksperimen di video-video singkat gitu sih. Jadi kalau misalnya ibunya kembar, dia tahu yang mana ibunya sama ini gitu, karena ada bau itu, ternyata bayi itu tahu gitu loh. Kan bau tubuh orang berbeda-beda. Nah, itu ternyata bayi tahu. Nah, jadi kalau dibilang kalau dia ini kepuasan, kesenangan, kenikmatan, bayi formula sama bayi nggak formula berbeda nggak? Saya rasa itu akan sama gitu. Walaupun memang mungkin yang bayi susu formula pastinya bayi ASI pastinya akan lebih bagus refleks puting susunya dibandingkan bayi formula. Kemudian di tahap oral ini memang kalau secara teori tumbuh kembang, idealnya semua tahap ini harus terpenuhi. Tapi ketika satu tahap tidak terpenuhi, biasanya kayak ada efek jangka panjangnya. Tapi bukan berarti kita pikir, oh kalau anak yang tomboy, apa berarti karena tahap oralnya? Bukan hanya tahap oral, itu bisa banyak faktor lagi. Mungkin di tahap di faktor lingkungan yang dia nggak pernah ngelihat gimana sih peran laki-laki atau apa. Nah, jadi bukan sekedar satu tahap aja, tapi mungkin ada beberapa tahapan yang memang tidak terlalui dengan baik gitu loh. Kalau secara teori anak itu kan yang paling penting di 1000 hari kehidupan pertama, golden age-nya itu 1000 hari, sekitar 3 tahunan lah. Jadi ketika 3 tahun itu tumbuh kembangnya bisa maksimal, itu sel-sel saraf di otaknya atau apa itu juga akan bisa maksimal. Jadi kalau yang di sini oralnya itu ini hanya suatu bagian kecil gitu loh, gimana dia bisa kayak mulai ngerasa, oh iya beda ya gitu loh, kalau ibu itu punya puting susu, kalau bapak saya tuh enggak gitu. Nah itu kan memang hanya suatu tahapan kecil, tapi seandainya itu tidak terlalui,
dan memang bisa digantikan, maksudnya kan kita tahu juga banyak ibu-ibu punya kondisi khusus ya dia nggak bisa nyusuin bayinya gitu loh. Nah itu bukan berarti nanti anaknya ada masalah, enggak juga gitu. Asal kebutuhan lainnya atau tahap lainnya terpenuhi, insya Allah juga nggak ada masalah. Jadi saya rasa seperti itu sih. Jadi secara umum memang bayi punya refleks puting susu itu mau bayi formula ataupun tidak bayi ASI. Tapi kemudian nanti ada efeknya nggak ke besarnya, kalau saya rasa sih tidak sesignifikan itu. Kira-kira seperti itu, Rahman. Oke, makasih Bu. Oke, ya ada lagi pertanyaan? Ibu Vina mau nanya. Ya, apa Vina? Bagaimana Bu cara mengajak atau mengedukasi para remaja yang belum mengetahui tentang seks gitu Bu? Oke, edukasi ya. Udah pernah nggak Vina mengedukasi? Makanya nanya Bu. Oke, edukasi seks ini penting ya. Saya rasa apalagi kayak sekarang. Nggak usah ke remaja. Saya aja kan ke mahasiswa saya edukasi karena saya agak serem kadang-kadang melihat gaya pacaran mahasiswa zaman now ya gitu. Nah, jadi yang penting diketahui adalah ketika sudah mulai balik atau mulai puberti, organ reproduksi laki-laki dan perempuan itu adalah suatu hal yang berbeda. Dan bagaimana pemenuhan kebutuhan seksual, kalau menurut saya harus diingatkan adalah pemenuhan kebutuhan seksual itu, apalagi sampai dengan aktivitas seksual, itu hanya boleh dilakukan pada pasangan yang halal. Kalau menurut saya intinya sih itu, jangan sampai ada konsep bahwa ya udahlah kan kita sama-sama suka. Nah, nggak hanya seperti itu ya. Mungkin kalau di norma luar boleh yang tadi saya bilang ya, saya ketemu teman saya di Australia, boleh dia ngomong kayak gitu, di norma sana seperti itu. Kalau di kita kan enggak. Kalau di kita tetap bahwa ketika Anda berhubungan seksual, yaitu berarti Anda sudah diikat pernikahan. Kalau Anda belum diikat pernikahan, ya tidak boleh melakukan aktivitas seksual karena membahayakan dua-duanya. Bukan hanya membahayakan perempuan yang harus diingat. Ketika kita beraktivitas seksual tanpa hubungan pernikahan, kita nggak tahu pasangan kita itu beraktivitas seksual dengan siapa lagi. Nah, ketika dia dengan siapa lagi, dia bawa penyakit apa? Itu yang harus diingatkan, bahwa aktivitas seksual tanpa hubungan pernikahan sangat beresiko terhadap penyakit. Dan penyakit itu yang nanti akan berefek jangka panjang ke masa depan. Karena buat laki-laki dan perempuan, penyakit menular seksual itu akan mempengaruhi kesuburan. Nah, tentu kan kita kalau namanya menikah pengennya punya keturunan atau apa lah gitu. Nanti kalau misalnya dia karena hubungan bebas dan lain-lain jadi mempengaruhi kesuburan, nah itu tentu berbahaya. Jadi memang yang harus diedukasi, harus diingatkan adalah jangan hanya mikir, ya kan nggak apa-apa, kita sama-sama suka gitu. Ya sama-sama suka, tapi kan efeknya jangka panjang ke masa depan Anda berdua gitu loh. Jangan sampai karena pengen coba-coba gitu loh, mikir, ya kan kadang jeleknya ya, sekarang itu semua kan divideokan, kalian bisa lihat, terus kayak mikir, ya nanti juga bisa kok aborsi atau apa gitu loh. Sadly to say ya, maksudnya di Jabodetabek memang kalau baca penelitian, saya pernah hubungan seks di Jabodetabek itu memang tinggi lah gitu ketika dia belum menikah. Dan efeknya apa? Kadang cari cara singkat untuk aborsi kan. Saya pernah iseng tuh gara-gara teman saya juga ngasih tahu banyak obat-obat aborsi di Tokopedia dijual, dan memang iya, saya sampai shock pas ngeliat, wow banyak banget ini obat-obat aborsi dijual di Tokopedia atau Shopee, itu banyak, kalian tinggal googling lah itu ada. Tapi efeknya mungkin mikirnya kan udah berhasil Bu, maksudnya hubungan seks terus mereka aborsi, atau misalnya kan bisa pakai kondom Bu atau apa. Iya, tapi ada penyakit menular seksual itu yang nggak akan bisa hilang gitu. Jadi yang harus diingatkan bahwa efek dari hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan atau hubungan seksual yang tidak halal adalah penyakit menular seksual yang mana itu akan sangat berakibat ke masa depan masing-masing gitu loh. Jadi jangan mikir udahlah kalau aborsi selesai, nggak sekedar itu. You will live with that kind of disease for the entire. Saya itu yang kayak saya pernah masih tahu ya, saya dulu di Cipto itu tahun 2005 yang saya ketemu pasangan ngedrugs dan dia punya anak. Ya dia memang menyesalnya gitu. Ya suster, dia itu waktu itu kan saya dinas itu umur 21. Dia lebih tua lah, umur 30. Dia bilang, saya sekarang umur 30-an gini, saya punya anak suster, tapi saya nggak tahu sampai kapan saya bisa nemenin anak saya karena saya sudah terdiagnosa HIV. Nah, itulah yang harus diingatkan, efek sampingnya terkait dengan nanti dia nggak bisa kalau dia punya anak
anaknya. Kalau aborsi, kalau diingetin dosa kan kadang-kadang kayak gitu juga nggak inget ya, dosa nggak kelihatan, mikirnya nggak kelihatan ini orang sama-sama enak atau apa gitulah. Enaknya cuma berapa menit, suramnya masa depan itu bertahun-tahun. Nah itu yang harus diingatkan gitu kadang-kadang. Dan maksudnya boleh sih ingin tahu, cobalah ingin tahunya itu disalurkan pada hal-hal yang positif gitu loh. Nggak usah ingin tahu yang kayak gitu-gitu. Masih apa ya? Memang ketika semakin dewasa, saya akuin umur 21 sampai 25 bisa dibilang itu ketika dorongan seksual itu tinggi, apalagi bisa ngelihat di YouTube, bisa ngelihat di Instagram, segala macam itu. Tapi kalau itu dibalikin lagi dan balikin lagi ke agama, balikin ke agama masing-masing. Saya rasa mau di Islam, mau di Nasrani atau apa, semua agama mengatakan bahwa hubungan seksual itu, aktivitas seksual bolehnya ketika sudah terikat pernikahan yang sah. Seperti itu kira-kira, Vina. Oke, ada lagi Vina? Cukup Bu. Bu, Terima kasih Bu. mau nanya lagi dong. Ya, kenapa Sally? Ada sih, maksudnya lingkungan juga gitu kan ya. Jadi dia tuh melakukan hal hubungan itu sampai hamil dengan pacarnya. Terus beberapa bulan, sekitar 3 bulanan itu dia melakukan abortus. Nah, dia itu untuk pertama itu kalau nggak salah dia tuh minum abortusnya itu 3 tek. Nah, setelah itu mungkin karena nggak mempan, jadi dia selama seminggu itu ngeflag. Nah, setelah 2 minggu kemudian, dia tambah lagi obatnya, terus baru bisa keluar tuh Bu, si janinnya. Nah, setelah dari itu kan udah beres ya keluar si janinnya itu. Tapi setelah 2 mingguan kalau nggak salah ya, 2 mingguan kemudian itu dia tiba-tiba kejang dan pendarahan gitu Bu. Itu efek dari obatnya apa emang karena kegagalan obatnya gimana ya Bu ya? Panjang sih ya, kalau itu mah harus benar-benar dicek ke dokter. Tapi memang abortus itu efek paling besar dari aborsi itu adalah perdarahan. Dan efek paling signifikan dari perdarahan adalah kehilangan nyawa ibu. Jadi jangan mengentengkan aborsi, mikirnya ya udah nggak apa-apa aborsi dikasih obat banyak kok orang ini. Tapi aborsi itu yang paling sering menimbulkan kegawatan adalah kehilangan nyawa ibu. Karena kalau aborsi itu kan kita kayak membuat dia itu luruh. Jadi tadinya dia udah nempel nih di rahim. Nah diakalin supaya dia luruh. Nah dia luruh memang normalnya kan lewat menstruasi. Nah ini dipaksa lagi dikasih obat. Nah, nanti yang perdarahan bukan hanya sel telur itu, perdarahannya kemana-mana. Nah, itu yang berbahaya. Apalagi kalau obat-obat nggak jelas penggunaannya, nggak jelas dengan resep dokter. Kalau abortus yang di rumah sakit kan yang dokter udah tahu, oh ini ada masalah, makanya diaborsi. Itu kan dokter udah pakai hitungan gitu. Tapi kalau obatnya aja kita nggak tahu apa, nah itu kan nggak pakai hitungan dan kita nggak tahu efeknya kemana aja dia menimbulkan perdarahan gitu loh. Jadi zaman saya dulu kuliah kan juga di Salemba ada tuh salah satu klinik yang terkenal lah itu buat abortus para mahasiswa. Itu kan memang akhirnya efek yang ininya sangat banyak para perempuan muda yang hubungan seks bebas akhirnya dia meninggal karena perdarahan, karena memang aborsi yang tidak diawasi oleh dokter itu akan menimbulkan kegawatan pada ibunya gitu. Jadi dia bisa, karena kan kehilangan darahnya ya, maksudnya melahirkan saja akan kehilangan darah. Ini dipaksa dengan obat, jadi sangat mungkin gitu loh. Itu menimbulkan mau dari obatnya atau apa, apalagi obatnya tidak dengan pengawasan dokter gitu. Oke, ya Sally. Ya siapa lagi, ada lagi yang mau nanya? Sudah jelas kira-kira? Jadi memang ya intinya sih kalau menurut saya mungkin kebutuhan seksual ini tidak nyaman untuk kalian kaji, tapi tetap wajib dikaji gitu loh. Terutama gini, sekarang sih saya lihat ya, kemarin pun kakak kalian praktek di Tangsel ya, itu kayaknya ada pasien waktu itu yang memang sih nggak ditulis diagnosanya HIV, tapi saya waktu pas bimbingan sama mahasiswanya
kalau pasien HIV itu kan jelas ya, biasanya itu dia punya komplikasi kayak stomatitis sariawan, terus bolak-balik ke rumah sakit, ada diare, ada apa, itu kan biasanya HIV, itu saya udah jelas. Nah, itu kalau udah pasien dengan diagnosa HIV, saya sih nggak menjudge bahwa semua pasien HIV itu punya sejarah jelek ya, tapi mostly memang seperti itu, walaupun ada yang memang ketularan karena pasangan gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa pasangannya itu ngedrugs dan tidak setia, dia ketularan sama pasangannya, itu ada, dan banyak sekali ya, itu udah ujian hidup orang ya, terjadi seperti itulah. Nah, kemudian jadi kalau orang-orang dengan HIV itu kadang dia nggak mau terbuka terkait gimana sih kebutuhan seksual sini dia penuhi. Nah, itu kita harus menggalinya pelan-pelan gitu loh. Benar-benar kita harus nanya misalnya, oh memang sebelum misalnya nikah gitu, udah pernah nggak aktivitas seksual? Kapan pertama kali berhubungan seksual? Apa sih konotasi dia tentang aktivitas seksual? Karena kalau sekarang ya, sadly to say, memang banyak orang yang bilang, nggak apa-apa dong, nggak perawan, nggak apa-apa dong. Itu kan banyak kejadian, banyak yang sangat memudahkan bahwa ya udah, kalau memang saya nggak perawan, punya pasangan nggak perawan, is okay juga. Nah, itu kan ada norma sosial yang berbeda. Nah, itu kita harus bisa latihan lah mengkajinya gitu. Apalagi maksudnya kalau nanti kalian pas PKK nih punya pasien yang ternyata umurnya nggak terlalu beda nih sama kalian, ya udah pas hari pertama kedua masih ngambil pengkajiannya yang datar-datar. Kalau udah mulai kelihatan udah mulai trust, bisa lah nanti di hari ketiga keempat mulai nanya. Apalagi kalau pacarnya nih sering datang, saya tuh selalu curiga ya, bukan curiga gimana ya, maksudnya kalau kan ada tuh, kalau saya dulu berapa kali tuh punya pasien yang patah hati, terus dia mau bunuh diri minum Baygon. Itu banyak banget ya, itu zaman-zaman saya dulu di Rumah Sakit Islam Pondok Kopi ya. Jadi edisi dia galau-galau gitulah ya. Kalau dulu kan belum pakai Instastory apa tuh, jadi sampai ada pasien kita nyulukinnya namanya tuh, karena dia berkali-kali nama pasiennya itu lupa saya siapa ya, pokoknya Ida apa siapa, sampai dibilang Ida Baygon, karena tiap kali dia putus cinta dia minum Baygon gitu, sampai 3 kali nggak meninggal dia. Kalau saya sih kurang pinter juga ya kalau minum Baygon doang gitu. Nah, jadi ada orang-orang seperti ini, ketika dia kayak gitu, itu pas dia sakit yang nungguinnya itu pacarnya. Nah, kalau saya kayak gitu, saya curiga ini orang udah sampai fase mana pacarannya, kan agak aneh gitu loh. Kalau di kalau sekarang sih gara-gara COVID nggak boleh ditungguin ya. Kalau dulu kan saya dinas tuh di Pondok Kopi masih bisa ditungguin. Dan kalau pas jaga malam ditungguin pacarnya, itu kan menyeramkan kalau kayak gitu. Kalau saya sih kejadian itu saya buka horden, nggak boleh sama saya, nggak harus dibuka ya, nggak boleh ditutup, karena kalau ditutup saya nggak tahu apa yang kejadian antara mereka gitu loh. Nah, jadi memang kadang-kadang kita harus hati-hati dengan kayak gitu, dan kita harus pintar-pintar mengkaji ke pasien gitu. Misalnya, oh udah punya pacar ya Mbak, oh nanti dia akan cerita tuh, iya gini-gini, oh terus sama pacarnya gimana, nanti bisa dia sampai cerita, oh iya saya sama pacar saya seperti ini. Nah, itu yang kita udah nah itu nanti ya itu jadi pengkajian buat kita. Kalau dia memang sudah menikah, ya itu nggak apa-apa, memang dia harus melakukan hubungan seksual. Tapi kalau tanpa pernikahan, ya berarti kan itu ada penyimpangan aktivitas seksual, dan itu harus menjadi suatu masalah keperawatan. Karena kenapa dia bisa seperti itu? Apa karena dia ngerasa itu nggak apa-apa, atau mungkin dia ada kebutuhan dia pengen coba-coba atau apa? Nah, itu kita harus kaji lebih dalam apa yang menyebabkan klien ini berani untuk melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Jelas berarti? Saya lanjut ke tugas. Ada tugas nih pastinya. Sudah, Bu. Jelas ya? Oke, saya lanjut ke tugasnya. Ada tugasnya yaitu, where is the task? Oke, this one. Saya bikin tugasnya nggak tugas ini kok. Saya bikin tugasnya tugas kelompok. Oke, sudah bisa lihat slide saya? Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, ya ini adalah tugas kelompok, tapi berdua aja, nggak usah rame-rame lah. Biar kalau berdua tuh jelas. Buat kelompok terdiri dari 2 orang. Pertama, ada 5 tahapan yang kalian harus lakuin. Pilih 1 jenis penyimpangan seksual. Tiap kelompok harus berbeda. Jadi kalau misalnya kelompoknya tadi udah dipilih sama Sally, nggak boleh sama kelompok Endang. Jadi harus beda-beda. Kecuali Sally sama Endang satu kelompok. Jadi pilih berdua-dua. Kemudian
buat skenario. Apa maksudnya skenario? Itu kayak kasus, kasih tahu penyimpangan seksual pasien ini dengan gini. Nah, itu supaya skenarionya detail, ada data subjektif dan ada data objektif. Data subjektif kalian tahu sendiri, data subjektif adalah data yang dinyatakan. Data objektif adalah data yang kita lihat. Kemudian kita tegakkan masalah keperawatannya. Jadi kita tahu apa penyimpangan seksualnya. Kemudian kalau kita udah tahu, kita melakukan tindakan keperawatan. Di mana tindakan keperawatannya itu harus ada 3 yang mandiri. Mandiri itu yang independen perawat, kayak edukasi, kemudian support keluarga, atau apa. Pokoknya ada 3 tindakan yang main, dan 3 yang kolaborasi. Kolaborasi kita bisa kayak pemberian obat, kolaborasi dokter, kolaborasi psikologis, apa itu bisa kolaborasi. Nah, gimana contohnya? Ini kan contoh-contoh penyimpangan seksual sih ada berapa di 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tuh ada 12. Nah, gimana contohnya? Nah, ini kalau satu nih, berarti kalau saya udah ngasih contoh pornografi, nggak boleh pakai pornografi lagi ya. Nah, misalnya saya milih terkait pornografi. Nah, ini contoh kasusnya. Anak A 12 tahun, senantiasa menggunakan gadget di rumah, bisa lebih dari 15 jam per hari. Nah, kemudian info dari ibunya, anaknya sering mengakses situs porno. Anak A ketika dikaji cenderung menghindar dan jalan melakukan kontak mata. Nah, ini di sini kita masukin data subjektif. Ibunya mengatakan, jadi nanti data subjektif itu minimal ada berapa yang mengatakan. Kemudian data objektifnya, klien menghindari tatap mata, ibu klien terlihat khawatir atau apa. Nah, itu data-data objektif yang terlihat, observasi. Kemudian kita tegakkan. Tadi kalian pilih penyimpangan seksualnya apa ini kira-kira dari skenario itu. Kemudian dari situ lakukan tindakan keperawatan. Tapi ini saya belum kalian minimal 3 mandiri dan 3 kolaborasi. Jadi mandirinya itu yang terkait kayak edukasi, support keluarga, kolaborasi pemberian obat, psikologis dan lain-lain. Oke, jadi itu kira-kira tugasnya. Jadi berdua. Kenapa? Karena saya pengen kalian tuh kerja together everyone achieves more. Kira-kira seperti itu dari tugas terkait kebutuhan seksual. Apakah ada pertanyaan? Untuk kelompok milih sendiri atau di ibu yang pilih? Milih sendiri. Saya mah males milihin kelompok mahasiswa. Kalian bekerjalah dengan teman kalian masing-masing. Ayo. Pilih masing-masing. Bu, untuk deadline-nya kapan ya, Bu? Deadline-nya sudah saya taruh di e-study. Nah, lihat di e-study, udah keluar itu tugasnya pasti. Baik, Wait, Ibu. saya lihat nih di e-study ya. Wait, mana e-study saya nih? Oke. Saya sudah taruh di e-study. Wait. And show. Oke. Wait, mana sih? Di e-study ya. Stop share dulu deh. Di e-study kayaknya udah dari tadi jam 14.30 deh saya bikin tugasnya itu. Sudah bisa kelihatan. Udah, Bu, udah ada. Tanggal jam berapa, Neng? Kayaknya udah ada kan ya? Tanggal 30 Oktober, Bu. 30 ya? Jadi ya. lama tuh waktunya sampai hari Sabtu kan ya berarti ya? Iya, Bu. Iya, gitu. Jadi sampai hari Sabtu tugasnya, jadi tolong dikerjakan, tolong sesuai dengan jadwal ya, gitu. Karena nih saya share kan di sini nih konsep seksualitas tugasnya ya sampai dengan 30 jam 23 nih hampir jam 12 malam. Jadi kenapa saya minta kalian sesuai jadwal? Karena kalau nggak sesuai jadwal, nanti pas saya download BAP nih, kalian akan kemasuk anak-anak yang absennya nggak memenuhi absen gitu kan, karena saya akan masukin mengerjakan tugas tuh sebagai syarat kehadiran gitu. Jadi kalau yang nanti kalian nggak ngerjain tugas, nanti dianggapnya kalian tidak hadir. Jadi yaitu walaupun nanti Bu dikirim ke Sipen kok, yang dikirim ke Sipen akan beda nilainya sama yang naruh di e-study. Itu yang saya ingatkan lagi. Oke, ya apalagi pertanyaan? Berarti jelas ya? Ini sampai waktunya masih jam sampai 16.20, jadi saya rasa sih masih ada hampir sejaman tuh, masih bisa kalau langsung mau dikerjain gitu. Tapi kalau misalnya tadi teman-teman ada yang kelas karyawan masih sambil kerja atau apa ya bolehlah. Makanya saya kasih toleransi sampai hari Sabtu, kurang lebih seperti itu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya, Vanessa? Tidak, Bu. Enggak. Endang, gimana Endang? Bu Siten?
Paling nanti minta itu tadi Bu, yang materi yang untuk per kelompoknya. Oke, nanti saya taruh di kolom penugasannya Kak. Udah saya taruh kok di kolom penugasannya itu. Oh, oke Bu. Makasih. Ada di studinya juga. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Udah pusing? Udah mulai pusing? Baru kuliah hari Selasa loh. Abis ini ada kuliah lagi ya? Bisa ya? Kosong. Udah beres. Udah beres. Oh, udah beres. Hari Sabtu yang panjang ya kayaknya ya? Iya, sampai jam 6. Iya, Bu. Oh, ya malam minggunya supaya indah lah. Jadi kuliah dulu pagi-pagi gitu. Malam minggunya buat nugas paling. Oh, ya nggak apa-apa. Udah ininya, udah ada pasangannya. Belum ada kan? Ngegame, Bu. Oh, nge-game, ya ampun, anak game ya. Ini tugas yang video saya lihat baru 1 loh, tapi kan belum deadline. Oke lah, saya masih lihat. Pada saya nungguin tadi saya tuh iseng, saya kan kalau lagi nyiapin materi itu saya ngeliatin tugas-tugas tuh siapa yang udah ini. Saya tuh nyari-nyari mana ya yang tugas kemarin. Tapi kalau belum deadline saya sih belum berisik. Tapi kalau yang udah sampai deadline nggak dikerjain juga, itu tadi saya ingetin di e-study kalian itu dianggap nggak hadir. Jadi walaupun saya bilang oke, rekap ke Sipen, pastinya beda nilai yang rekap di Sipen sama yang nanti saya kasih langsung kalau yang di studinya langsung ada. Oke. Saya sih appreciate ya sama kelas kalian yang saya lihat bagus nih kalau tiap kali pembelajaran nge-zoom tuh langsung masuk, terus juga kameranya langsung on, walaupun terus juga kalau yang pas nggak bisa juga izin ya. Kamu saya tolong terus dipertahankan karena saya memang pengen tuh mahasiswa tuh oke, saya juga tahu ya kelas karyawan saya tuh juga waktu S2 saya sambil kerja kok, saya harus kerja di kampus dan sambil kuliah gitu. Tapi ya kita sama-sama komitmen gitu. Kalau kalian pengen dapat ilmunya, ayo sama-sama ada tugas ya dikerjain. Kalau misalnya mau nego waktu boleh nego pas saya lagi ngajar atau apa. Tapi jangan udah saya nego nggak dikerjain juga. Kan di situ saya jadi kayak ini maksudnya apa? Toh ya udahlah di nego nggak dikerjain. Saya itu menghargai proses kok. Jadi kalau kalian memang ngerasa Bu, saya bisa seperti ini, Bu, gini-gini, ya udah kita nego gitu. I'm open for discussions, tapi komit dengan apa yang sudah kalian sampaikan. Jangan nanti udah ngomong kayak gini, tiba-tiba berubah lagi. Nah, itu saya nggak mau. Karena kan kalau namanya pendidikan, itu proses membuat dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu dia. Tapi kalau mahasiswanya udah dikasih tugas, dikasih ini nggak bergerak-gerak, nah itu kan saya bingung. Saya mau ngapain? Udahlah pembelajarannya pakai Zoom, yang saya ngomong sama laptop, mahasiswanya nggak ngapa-ngapain, kan saya bingung. Ini maunya teh ngapain? Kan kasihan udah bayar mahal-mahal tapi nggak dapat apa-apa kayak gitu. Oke, berarti sudah siap mengerjakan tugasnya, jelas? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas saya rasa silahkan dibentuk kelompoknya ya. Pesan saya sih buat Endang, grupnya kalau bisa diganti-ganti, Dang. Jadi temennya bisa ngerasain, misalnya Endang kerja sama Pak Eko, gimana tipikal Pak Eko. Terus Endang nanti kerja sama Bintang, gimana tipikal Bintang. Jadi kalian tuh kalau semester 1 ini pelajarilah karakter teman masing-masing. Karena nanti kalian akan bareng-bareng nih 3 tahun. Kalian harus tahu, oh ini orangnya seperti ini. Jangan pilih-pilih, misalnya si Sally maunya sama Endang, terus Sally sama Endang lagi, Sally. Nggak usah gitu, belajarlah, memahami lah, apalagi kalau teman-teman yang udah kerja ya, kan tahu ya di dunia kerja itu karakter orang, apalagi kalau berhubungan dengan uang, itu akan kelihatan karakter orang ya. Jadi, nah itu dia. Jadi kalian harus belajar nih, oh teman yang ini kelebihannya ini, teman yang ini kelebihannya ini, dan belajar toleransi lah supaya nanti kalian selama 3 tahun ke depan bisa saling kerjasama. Saya sih berharap gitu. Saya berharap kelas kalian ini nggak terlalu banyak, 16 orang, idealnya tuh kompak. Jadi masuk segini ya lulus juga segini, insya Allah gitu kan ya pengennya. Oke, saya rasa itu aja. Silahkan langsung dibuat kelompoknya. Nanti yang saya minta sama Endang taruh di grup nama-nama kelompoknya, Endang ya. Terus langsung dipilih kasusnya apa juga supaya nggak rebutan. Jadi nanti kalau misalnya ada yang saya mau ganti nih ternyata nggak mau ini, ya tahu kasusnya, berarti jangan yang kasus udah diambil gitu. Itu aja Endang ya. Oke, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dibaca lagi materinya. Nanti pertemuan saya selanjutnya mudah-mudahan saya punya waktu untuk saya bikin kuis ya. Nanti kita kuis lagi ya. Udah lama kita nggak kuis ya kayaknya ya. Nanti kita akan melakukan sedikit kuis-kuis supaya menyegarkan otak untuk persiapan UTS. Ingat kalian udah akan mau UTS, jadi nanti saya akan memberikan sedikit soal-soal buat persiapan UTS. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Oke, materinya. sama-sama. Bye.